Saudara, jagat maya dihebohkan dengan dugaan bocornya 204 juta data pemilih di situs resmi milik KPU. Dugaan kebocoran data KPU diungkap akun X milik founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Data yang diklaim milik KPU ini dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di Bridge Forums pada 27 November. Peretas Jimbo juga melampirkan 500.000 sampel data pemilih hingga yang berada di luar negeri mulai dari NIK, tanggal lahir hingga alamat. Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data pemilih dan dijual sebesar 74.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,414 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari angkat bicara soal dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024. Hasyim menegaskan saat ini KPU bersama Barreskrim, BSSN, dan Kominfo tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kominfo juga merespons soal dugaan kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Kominfo telah menerjunkan Direktorat Jenderal Aptika untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut. Itu sedang gimana, Pak? Tadi lagi diselidiki oleh kita bersama kan, semua unsur. Penjelasan resminya kan dari Pak Ketua KPU. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar Dev Laksono akan menanyakan pada Kominfo soal dugaan kebocoran data pemilih dalam rapat dengar pendapat sore ini. DPR akan meminta keterangan sejauh mana dampak kebocoran data ini pada tahapan pemilu. Ya memang pertama ini kan kita membahas untuk pemilu, ya kesiapan dan kemampuan dan juga pengamanan jaringan komunikasi yang akan Kominfo lakukan dengan pemilu. Nah kebetulan ya mendadak ada info terjadi kebocoran data, jadi pasti itu akan kita tanyakan dan mungkin juga dari Kominfo sudah menyiapkan bahannya tentang data apa saja yang bocor, lalu potensinya seperti bagaimana. Ya, karena kan ini kan kita baru dengar bahwa ada data yang dicuri milik KPU. Pakar Keamanan Siber Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia, CISREC, Pratama Persada menyarankan KPU memprioritaskan keamanan informasi teknologi pasca data pemilih diretas. Pratama khawatir data pemilih yang bocor dimanfaatkan untuk black campaign. Pasalnya kebocoran data pemilih ini akan berdampak pada masyarakat apabila disalahgunakan, khususnya di waktu pemilu. Diretas lagi 204 juta data pemilih tetap pemilu 2024 bocor. Peretas yang bernama Jimbro mengaku berhasil melakukan peretasan ke KPU dan memberikan sampel 500.000 sampel data begitu yang setelah kita verifikasi ternyata valid. Ada kode TPS, ada kode kelurahan, ada nomor NIK, ada nomor KK dan lain-lain, lengkap sekali. Konsentrasi terhadap pengamanan sistem IT KPU menurut saya harus diprioritaskan. Data yang bocor ini ketika disalahgunakan bisa digunakan untuk black campaigns, negatif campaigns, bisa dijadikan untuk sumber data pengiriman private campaigns. Ya, saudara, membahas soal dampak dugaan peretasan data pemilih di KPU terhadap pemilu, kita akan tanyakan langsung pada pakar telekomunikasi dan juga ahli digital forensik, ada Ruby Alamsyah yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat petang, selamat datang di studio Mas Ruby. Selamat petang juga. Baik, Mas Ruby, kalau kita lihat ini
apakah hanya klaim dari peretas yang Anda lihat atau betul terjadi peretasan dan kebocoran data? Oke, kalau melihat reputasi forum tersebut dan juga user tersebut, serta kita menganalisa data yang ada yang diberikan sampelnya sekitar 500.000 itu, dengan tampilan-tampilan screenshot yang ada, itu kita meyakini memang sudah terjadi kebocoran. Dengan nilai yang cukup lumayan mahal, yaitu 1,2 M, untuk 204 juta data pemilih tetap itu menurut kita itu sudah dicoba dicocokkan data NIK yang tampil. Ya, jadi yang bocor itu 398 ribuan DPT Kabupaten Siak di Riau dan sekitar 101 ribu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Nah, itu udah kita random cek bahwa data-datanya cocok sesuai dengan di sistem KPU pakai cek DPT online. Tadi sampai 204 juta itu apa? Bahkan dia mengklaim ada sampai 250 juta punya data pemilih. Jadi kalau database itu data asli mungkin 204 juta, tapi data-data tambahan lain itu udah biasa. Memang biasanya lebih dari data yang utamanya. Biasanya ada filtering, ada sorting segala macam. Itu ada data DAM dan segalanya. Kelihatan memang 257-an. Kita sekilas, saudara melihat tampilan bagaimana ada NIK. TPS pun ada, lokasi TPS, alamat tertera dari hasil peretasan tersebut. Dampaknya bagi pemilu bagaimana, Mas Ruby? Kalau dampaknya bisa macam-macam ya, tetapi dari 500.000 itu walaupun nggak ada data alamat, tapi begitu kita masukkan data 500.000 itu ke sistem cek DPT online KPU, itu keluar alamat lengkap. Tampil semua? Tampil semua. Jadi dari data yang ada yang dijual ini digabungkan dengan data sistem cek DPT KPU, itu akan mendapatkan data yang lebih lengkap jadinya, dan itu terverifikasi. Nanti kerugian bagi datanya yang dibocorkan apa? Misalkan yang secara langsung bisa dirasakan nih Mas Ruby? Nah, menurut saya untuk dampak yang non pemilunya akan bisa berasa, yaitu NIK kita bocor, nomor kartu keluarganya pun juga bocor. Nah, dengan dua data ini kita bisa disalahgunakan, pembuatan rekening atas nama kita, pembuatan akun-akun atau pinjol-pinjol atas nama kita, karena data-datanya lengkap di situ. Bahkan NIK ada nomor KK, itu yang serem sih. Kalau misalkan yang berkaitan dengan pemilu, ada gambaran nggak ini bahayanya seperti apa nih? Karena kan digitalisasi, data kan sudah terkoneksi semua nih, Mas Ruby. Salah satunya yang kemungkinan bisa dilakukan dan tapi mestinya tetap akan butuh effort tambahan, yaitu kalau data itu disalahgunakan, kalau ada pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya tetapi diganti oleh pihak lain dengan data-data yang mereka sudah punya. Oh, itu rentan ya? Rentan. Jadi misalnya di daerah kabupaten dan kelurahan tertentu ada 500 orang, tapi yang nggak mau milih sekitar ada 100 orang. Nah, 100 orang itu bisa disalahgunakan menggunakan KTP palsu dengan data-data yang sudah bocor tadi. Oke, jadi dua dampak dari sistem pemilu bisa terganggu ya kalau misalkan ada penggunaan data di luar pemilu pun tadi rentan sekali ya. Betul, karena data pribadi yang bocor. Data pribadi ini sudah Bjorka sebelumnya juga sudah meretas KPU. Sekarang diretas lagi. Kenapa bisa terjadi? Apa yang salah sistemnya? Nah, yang salah sih kalau dilihat dari kita analisa data yang ada dan dari cerita si pelaku, itu adalah satu kesalahan tidak optimalnya keamanan yang ada di KPU. Bisa terkait sistemnya secara langsung ataupun SDM-nya. Karena ada tampilan sebuah screenshot dashboard untuk mengakses data KPU tersebut. Nah, apakah itu bisa saja dikenakan ataupun terjadi karena SDM yang kurang kompeten, SDM yang lalai gitu. Akhirnya dia passwordnya disalahgunakan oleh si pelaku. Itu bisa satu. Kedua, bisa peretasannya terjadi karena sistemnya memang lemah. Tetapi yang perlu digarisbawahi tambahan adalah KPU juga ternyata tidak memiliki mitigasi terhadap resiko peretasan sejenis ini. Padahal kan di internal KPU melibatkan BSSN, cyber dari Bareskrim juga, Kominfo juga masuk di situ di sistem yang untuk pengamanan data. Tapi kita perlu garisbawahi bahwa kalau Polri masuk ke kasus ini biasanya setelah kasus. Jadi bukan mitigasi. Nah, mestinya BSSN yang di depan sebenarnya sebelumnya mungkin memberikan konsultasi agar sistem aman. Nah, ini kelihatan kalau kita cek situs Sidalih yang dimaksud yang diretas oleh pelaku, itu kan sampai sekarang tulisannya maintenance, sampai tadi beberapa 1 jam yang lalu saya cek masih maintenance. Nah, itu menandakan kalau kita bagi orang itu menandakan bahwa mereka tidak siap terhadap sebuah mitigasi
atas resiko peretasan sejenis ini. Nah, sistemnya udah nggak aman, proses mitigasi yang proper pun mereka tidak siap juga. Sistem under maintenance setelah terjadi peretasan sejenis ini memperlihatkan bahwa KPU itu benar-benar cukup amatir. Pemilu sudah berjalan. Apa yang harus segera dilakukan? Ini data sudah bocor nih, Mas Ruby. Apakah masih bisa diselamatkan atau seperti apa? Masih ada beberapa tindakan mitigasi yang bisa dilakukan oleh multi stakeholder agar data itu tidak beneran bocor ke orang yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi harus cepat mainnya, harus cepat dilakukan proses-prosesnya. Itu bisa dilakukan kok, dan itu biasa kalau kita terjadi di sebuah industri ataupun pihak swasta ya. Nah, ini pihak pemerintah juga sama. Ada teknik yang bisa dilakukan untuk memproses agar meminimalisasi resiko kebocoran data tersebut. Terungkap tanggal 27, bahkan sampai saat ini tanggal 29 masih under maintenance. Apakah itu bisa dibilang cepat responsnya atau bagaimana, Mas Ruby? Sangat lambat lah, apalagi kita melihat ini kan salah satu critical infrastructure IT, yaitu sistem pemilu. Nah, mestinya di bawah kategori critical infrastructure itu harus benar-benar aman, minimal nggak mudah dibobol seperti ini. Siapa yang paling bertanggung jawab ketika ada kasus pertasan seperti ini yang menyasar KPU? Pasti KPU yang mutar pertama. Dan dia kan seingat kita mereka sudah meminta anggaran yang lebih untuk khususnya yang di IT-nya agar lebih aman katanya. Ada beberapa di Kompas pun saya pernah baca beberapa bulan lalu. Nah, tetapi dengan kejadian seperti ini, hacker atau peretas itu tidak meretas dengan cara canggih menurut saya, alias tidak perlu terlalu complicated dan ternyata terjadi. Tidak dengan cara canggih, maksudnya serentan itu kah sistem keamanan IT? Serentan itu tadi, makanya ada dua opsi, bisa di sistemnya secara langsung atau SDM-nya. Nah, kalau yang terjadi di SDM-nya, ya itu udah luar biasa fatal lah salahnya, alias SDM-nya tidak bisa menjaga, memprotek keamanannya mereka sendiri. Kalau sampai data-data lembaga negara bisa diretas dengan sistem keamanan yang tadi Anda bilang rentan, siapa yang salah nih, Mas Ruby? Ya, kan kalau stakeholder di bidang cyber security udah ada ya, ada Kominfo, ada BSSN, ada Polri. Nah, industri ataupun kementerian lembaga yang mempunyai critical infrastructure mestinya bisa meminta bantuan mereka. Tetapi pada prakteknya mungkin tidak optimal, serta juga mereka menjalankan meningkatkan belum terlalu paham meningkatkan keamanan dengan proper dan belum dicoba dites, dilakukan penetration testing oleh pihak yang proper juga, sehingga ya dengan semudah ini bisa diakses. Kalau misalkan ini peretasan bisa berulang kali terjadi, apakah sosok yang meretas itu sebetulnya bisa dilacak atau tidak? Misalkan mengarah pada penegakan hukum nih, Mas Ruby. Ya, itu sangat bisa, baik itu berulang kali oleh orang yang sama atau pihak yang berbeda. Dengan ilmu digital forensik itu sangat Tapi biarkah sampai sekarang kan masih keberadaannya kita tak tahu nih seperti apa, bahkan penegakan hukumnya juga gimana nih, Mas Ruby? Ya, kalau kita ngebahas penegakan hukum dan di bidang cybercrime memang terkesan kita masih belum optimal, masih kurang baik terkait SDM maupun teknologi serta kewenangan. Tetapi kalau di swasta tidak demikian. Di swasta sudah banyak pihak yang bisa melakukan proses tersebut. Nah, tinggal balik lagi apakah penegak hukum tersebut sudah meminta bantuan swasta yang proper atau tidak gitu loh. Di swasta kita selalu ungkap kasus-kasus seperti ini dengan lengkap. Bedanya lembaga negara dengan yang swasta apa sih soal penanganan IT itu, sistem keamanan IT ini? Nah, ya bedanya satu hal. Kalau di swasta profesional murni ya, dan kita punya deliverable dan kontrak yang mengikat sehingga harus menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi kalau penegakan hukum kan karena keterbatasan SDM, teknologi, dan mereka bukan orang IT murni gitu loh. Nah, kalau di swasta kan yang terjun di bidang ini ya benar-benar orang IT murni, profesional, certified di bidang itu, punya pengalaman bisa belasan atau puluhan tahun di bidang ini. Nah, sedangkan tidak demikian dengan penegak hukum kita karena masih tergolong baru gitu ya. Mas Ruby, kalau catatan Anda di luar negeri bagaimana sih? Apakah ada pertas juga yang menyasar lembaga negara, terutama ketika ada election atau pemilihan umum seperti itu, Mas Ruby? Baik, kalau misal kita ambil contoh di Amerika, itu yang turun tidak hanya FBI, Secret Service pun yang disebut sebenarnya pas pampresnya presiden itu turun juga, dan biasanya itu selalu terungkap dan dilakukan penegakan hukum yang proper sehingga
kasus-kasus seperti ini nggak terus-terusan berulang terjadi. Baik, artinya terakhir Mas Ruby singkat, jadi catatan Anda untuk kasus yang terjadi soal kebocoran data ini apa yang harus segera dilakukan nih? Yang segera harus dilakukan memastikan ulang keamanan sistem KPU, memastikan ulang SDM-nya memang mengerti tentang keamanan mereka, lalu melakukan mitigasi yang proper terhadap kejadian peretasan ini. Baik, Mas Ruby, pakar telekomunikasi dan juga ahli digital forensik, terima kasih telah menyampaikan pandangannya soal dugaan kebocoran data pemilih di KPU. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV.